Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fadilah dengan NIM 0533494484. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, untuk tugasnya sendiri kita bisa lihat secara garis besar tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Nah, di sini juga di tugas 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, kalian bisa baca 8 indikator ini. Nah, soal tugasnya ini bisa dilihat di sini. Nah, ini strukturnya. Nanti kita bakal buat. Nah, langsung saja kita ke software VS kodenya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan struktur project yang saya buat. Nah, di sini sudah ada struktur folder-foldernya ya, ada set, data, JS, dan service. Struktur proyek ini mengikuti best practice Vue.js dengan pemisahan concern yang jelas. Di sini kita punya folder asset, terus yang berisi CSS, styling global, terus juga ada folder data. Nah, ini berisi file dummy ya yang udah di tugas 2 dicantumin. Terus kita ada juga folder JS di sini. Nah, folder JS ini adalah untuk berisi semua logic dari JavaScript-nya. Nah, di dalam folder JS itu sendiri sebagai view root instant. Kemudian ada folder komponen juga di sini, ada folder komponen yang berisi semua view komponen kita. Nah, komponen-komponen ini di sini kan ada stock table. Nah, stock table sendiri ini untuk mengolah stok bahan ajar. Nah, terus ada DO tracking. Nah, DO tracking ini untuk tracking delivery order. Terus ada status batch ini untuk menampilkan status stok dengan warna. Nah, di keempat itu ada apps model ya. Nah, ini tuh untuk modal konfirmasi. Nah, yang terakhir tuh ada yang namanya service. Nah, terakhir ada folder service ini yang berisi API sebagai data service layer untuk menghandle fetch data dari JSON ini sendiri. Nah, kita akan buka index HTML sekarang. Nah, untuk naming convention saya menggunakan kebab case, misalnya file stock table JS diregister sebagai komponen dengan nama BA stock table. Nah, selanjutnya untuk semua template view komponen ini saya pisahkan di dalam script tag dengan div tag atau X template dan ID yang konsisten. Misalnya template untuk stock table menggunakan ID TPL stock. Ini dia. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang komponen utama. Yang pertama itu yaitu stock table. Nah, di sini tuh saya menggunakan computer property yang bernama filter stock ya. Nah, computer property ini berfungsi untuk memfilter atau mensort data stok secara otomatis dan interaktif. Nah, terus computer property ini menerima data
asli dari stok data, kemudian melakukan filter berdasarkan kriteria. Nah, filter berdasarkan UTR daerah, jika user memilih Jakarta, maka hanya data Jakarta yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan Watcher untuk memantau perubahan data. Nah, Watcher yang pertama itu untuk memantau perubahan pada filter UT daerah. Ketika user mengganti pilihan UT daerah, Watcher ini akan otomatis mereset filter kategorinya menjadi kosong. Nah, saya akan demo atau sedikit contoh di sini. Saya akan buka dulu untuk indeks HTML-nya. Nah, di sini ada UT daerah. Saya akan pilih dropdownnya ke Jakarta. Nah, terus kategorinya MK wajib. Ketika saya merubah UT daerahnya ke Surabaya, filter ini kategorinya otomatis terreset menjadi kosong. Ini memberikan user experience yang lebih baik. Nah, selanjutnya untuk Watcher kedua ya. Nah, Watcher kedua ini untuk memantau perubahan pada checkbox filter reorder. Nah, Watcher ini melakukan console log untuk logging keperluan debugging. Nah, kita akan buka lagi Firefox browsernya. Nah, ketika saya centang checkbox filter reordernya, maka konsol akan muncul pesan filter reorder aktif, dan ketika saya uncheck muncul pesan filter reorder nonaktif. Ini salah satunya contoh penggunaan Watcher untuk side effect. Nah, sekarang kita akan pindah ke halaman tracking DO. Nah, kita buka dulu VS Code-nya kembali, kita pindah ke DO tracking. Nah, di komponen ini saya akan menggunakan computer property ya, untuk auto generate nomor DO. Nah, computer property ini auto generate DO ya, ini mengambil tahun saat ini, kemudian menghitung jumlah data tracking yang ada, terus lalu membuat sequence nomor dengan format DO tahun sequence. Nah, kita buka kembali Firefox-nya. Nah, di sini sudah ada nomor DO ya, otomatis tergenerate tahun saat ini, kemudian menghitung jumlah tracking yang ada, lalu membuat sequence nomor dengan format tahun sequence. Nah, ini udah tergenerate juga, udah ya, jadi nggak bisa diubah-ubah. Terus di ini kita ada dua tracking ya sebelumnya, ketika saya pilih paket, nah ini bakal ke drop down. Nah, total harga juga akan otomatis terisi. Ini semua menggunakan computer property, yang reaktif terhadap perubahan data. Nah, ini bakal langsung otomatis. Nah, di komponen tracking ini saya juga menggunakan dua Watcher. Nah, Watcher pertama itu untuk memantau. Nah, Watcher pertama ini untuk memantau ya. Nah, perubahan pada array tracking data baru ini akan ditambahkan. Watcher ini akan otomatis update nomor DO dengan sequence nomor terbaru. Nah, terus untuk Watcher yang kedua, Watcher yang kedua ini sebentar, Watcher yang kedua. Nah, Watcher yang kedua ini
memantau perubahan data pada pilihan paket. Terus ketika user memilih paket, voucher ini akan otomatis mengisi tanggal ya, mengisi tanggal kirim dengan tanggal hari ini dalam format Indonesia dan mengisi total harga sesuai harga paketnya. Mungkin itu saja penjelasan saya di tugas 3 ini, pemrograman berbasis web. Saya mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan. Selebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.